yang tidak melihat bulan ini. Sebab banyak orang yang tidak menginjakkan kakinya ke dalam bulan 6 ini. Sebab banyak orang yang tidak dapat menerima sukacita daripada Tuhan. Tapi saudara dan saya hari ini masih Tuhan izinkan bertemu dengan Tuhan, kekasih jiwa kita, sahabat kita, Allah kita, Raja kita yang agung. Dan Dia berikan kita kesempatan mengutarakan isi hati kita hanya kepada Dia hari ini. Ini adalah sesuatu kebahagiaan saudara dan saya, kebahagiaan gereja Pentakosta Kapuk Baru Sekumpul. Saudara dan saya dapat memuliakan. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita tetap sedia untuk tetap memuliakan Tuhan, memanggil nama Dia di dalam segala perkara kita, sebab Dia mampu sanggup memberikan jalan keluar bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Kita akan perhatikan firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama. Dan firman Tuhan ini sudah sangat sering kita dengarkan, yang terambil dalam 24, Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang 10. Jikalau sudah ditemukan, kita sama-sama membaca firman Tuhan dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesatan, kecillah kekuatan. Raja Salomo katakan ini kepada bangsa Israel, kepada orang percaya. Firman ini dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesatan, kecillah kekuatan. Kalau kita renungkan firman ini, saudara-saudara, sangat sulit memang. Tapi firman Tuhan adalah firman berkuasa. Firman Tuhan adalah firman yang berdaulat. Firman Tuhan yang mampu menyelesaikan segala perkara-perkara apa saja pun yang kita alami, yang kita derita pada saat ini, saudara. Kegagalan-kegagalan saudara yang dikasih Tuhan akan terjadi bagi setiap orang. Tapi kegagalan itu bukan membuat orang itu menjadi patah hati. Tapi kegagalan itu ada suatu dorongan, kekuatan, kemampuan untuk lebih luar biasa lagi imannya, kepercayaannya kepada Bapak Ibu saudaraku. Albert Einstein pernah ia mengatakan 99 kali gagal, tapi diupayakannya yang ke-100 ia berhasil. Adakah bagi dia kegagalan? Ada. 99. Dan yang kedua saudaraku, Kolonel Harlan Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken, pernah mengalami penolakan 1009 kali dari berbagai restoran yang dia coba tawarkan itu resep ayam gorengnya yang luar biasa. Tapi dia saudaraku tidak berhenti di sana. Dia saudaraku tidak patah hati, tidak patah semangat. Kegagalan dia 1009 kali itu mendorong dia untuk semakin bersemangat. Bapak Ibu saudaraku, menawarkan resep ayam gorengnya itu, tetapi ia tidak menyerah hingga ia berhasil diterima saudara. Maka saudara lihat Pepsi ini turunan daripada Kolonel Harlan sendiri. Di Indonesia saja pun beribu-ribu konter-konternya atau
tepat menyediakan kepsi-kepsi itu. Mungkin saudara sangat menyukai, mungkin saya, mungkin anak kita, karena resepnya yang luar biasa, saudaraku. Yang ketiga, Thomas Alva Edison gagal 1000 kali dalam perusahaan untuk membuat lampu pijar. Tapi dia, saudaraku, tidak menyerah, tidak putus asa, tidak patah semangat. Namun kegagalan dia yang 1000 kali itu, dia bekerja keras, saudara yang dikasih Tuhan, berusaha lagi 10.000 kali. Dia semakin semangat 10.000 kali. Sehingga saudaraku, Thomas Alva Edison pun menemukan lampu pijar yang mungkin saudara pakai, yang mungkin saya pakai, yang mungkin kita pakai, bahkan yang mungkin dipakai negara kita ini, saudara, untuk hal penerangan setiap kehidupan manusia. Dari sini kita belajar, saudaraku, ayat firman Tuhan ini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ini mendorong saudara, mendorong saya, mendorong kita semua, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Tuhan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan seringkali saudara terjadi masalah, penderitaan, kegagalan membuat kita tawar hati. Tapi kita perlu belajar untuk tidak menyerah dalam menghadapi kegagalan. Kita perlu belajar untuk menghadapi kegagalan itu. Dikatakan di sini tawar hati. Ini berhubungan dengan rasa takut. Maka orang yang tawar hati itu di dalam hidupnya akan ada ketakutan. Ketakutan demi ketakutan akan ada dalam hidup orang yang tawar hati. Setelah ada ketakutan, maka ada kecemasan. Setelah ada kecemasan, maka ada bimbang. Setelah ada bimbang, maka ada khawatir. Setelah ada khawatir, akan gentar atau tidak percaya diri lagi. Firman Tuhan katakan, ketika kita tawar hati, maka kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, kecillah kekuatan. Padahal saudara dan saya sudah memiliki Roh Kudus yang dapat memberikan sebuah kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita. Maka oleh karena itu, saudara dan saya, kita sekalian, tak perlu tawar hati, sebab Roh Kudus sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Selanjutnya dikatakan dalam firman ini, saudara yang dikasih Tuhan, kesesakan berbicara tentang hal yang menyulitkan, yaitu masalah, persoalan, tantangan, kesukaran, termasuk penyakit, termasuk kekurangan, termasuk penolakan. Secara manusia memang kita sekarang bisa tawar hati. Secara manusia duniawi, saudara dan saya akan bisa tawar hati ketika ada penolakan, ketika ada, saudaraku, tantangan, ketika ada kesukaran, ketika ada penyakit. Pasti akan tawar hati. Kalau kita melihat dengan kacamata dunia. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin, Tuhan mau, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini bukanlah sikap yang baik yang dikehendaki Tuhan. Sikap tawar hati bukanlah sikap yang dikehendaki Allah, sikap yang dikehendaki Tuhan. Tapi Tuhan inginkan, saudaraku,
bahwa anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ketika menghadapi kesesakan itu, tidak boleh menjadi tawar hati. Haleluya. Haleluya. Tapi Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus berjuang, kita harus semangat. Inilah yang diinginkan. Jadi ketika kita ada di dalam kesesakan itu, mari berjuang bersama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari berjuang dengan Roh Kudus. Mari kita semangat. Sebab Roh Kudus itu memberikan semangat bagi saudara apapun yang saudara alami. Apakah itu penyakit? Mari kita semangat. Jangan mau kita, saudaraku, dikalahkan oleh persoalan, oleh masalah, oleh sakit penyakit itu. Semakin kita menyerah, semakin di sana bahwa penyakit itu, masalah itu, persoalan itu akan semakin menancapkan tajinya, menancapkan yaitu yang dimilikinya kepada saudara dan saya. Sebab kita sadar tahu segala sakit penyakit itu adalah bukan datang dari Allah, bukan datang dari surga. Sesungguhnya itu datang dari yaitu diabolos atau dari setan, dari iblis, saudaraku, untuk merongrong iman percaya saudara, iman percaya saudara. Kenapa Tuhan katakan itu kecillah? Tuhan katakan di sini tadi, firman Tuhan katakan, kecillah kekuatanmu. Artinya kecillah imanmu. Bagaimana imanmu dipertanyakan kepada Tuhan? Bagaimana iman kita dipertanyakan bahwa Tuhan sudah berikan penolong yang baik. Tuhan sudah berikan itu Roh Kudus. Maka Tuhan katakan kecillah imanmu, kecillah dikatakan di sini saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan. Kan sudah saya turunkan itu Roh Kudus untuk menolongmu. Mengapa lagi kamu tidak kuat, tidak mampu, tidak sanggup menghadapi itu semua? Engkau anak-anak Tuhan akan katakan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya dan kita semua telah diberikan Roh itu, itulah kekuatan, itulah kita akan andalkan dalam setiap hidup kita. Sebab itu sesungguhnya ada dalam hidup saudara, ada dalam hidup saya. Tapi yang terlebih dahulunya kita kecut hati, tawar hati, cemas, khawatir. Tidak kita berikan ruang dan waktu, kesempatan bagi Roh Kudus untuk menjawab segala tantangan yang terjadi bagi setiap hidup. Jadi kita sungguh-sungguh serahkan seluruhnya persoalan masalah itu kepada Roh Kudus. Dia mampu, dia sanggup untuk menyelesaikan kepada setiap persoalan, setiap masalah Bapak Ibu Saudara hari ini. Haleluya. Maka untuk itu saya percaya bahwa kita semua tidak akan lepas dari persoalan, tidak akan lepas dari segala masalah. Namun saudara, kita mau bersikap, berjuang, bertahan, berpengharapan kepada Tuhan kita itu. Sebab Roh Kudus, Roh yang gagah perkasa, Roh yang kuat itu ada bersama-sama. Ini sebenarnya yang mau kita rubah. Sehingga Tuhan berkata pernah bahwa Tuhan itu ada di sisi kita. Tapi kita terlebih dahulu, saudaraku, takut akan dunia, takut akan sesuatu. Maka firman Tuhan pernah menjelaskan ketika Petrus bertemu dengan Tuhan dan dipanggil, datanglah ke sini. Pertama-tama ketika Petrus percaya kepada Tuhan, dia masih bisa melangkah sebuah langkah di atas air. Tapi ketika Petrus, saudaraku, mulai khawatir, mulai tawar hati, ada mungkin be sunau bagus sama saja.
Hingga akhirnya saudaraku, Petrus hampir tenggelam. Untung ada Tuhan, dia angkat tangannya, dia angkat Petrus menjadi selamat. Saudara belum dikasih Tuhan. Haleluya. Kehidupan saudara, kehidupan kita, Tuhan telah tidak pernah jatuh. Sekalipun seakan-akan Tuhan berikan kita atau berikan bagi saudara dan saya masalah itu, tetapi sesungguhnya Tuhan kita itu perhatikan, pedulikan. Dia selalu mengamati setiap kehidupan kita. Dia tidak ingin saudara susah. Tuhan tidak ingin kita susah. Tuhan tidak ingin gerejanya menderita. Tapi Tuhan selalu ingin agar saudara memperoleh kemenangan, memperoleh sukacita, memperoleh kedamaian dalam setiap kita percaya. Namun saudara, kita harus sungguh-sungguh serahkan hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan yang maha besar, maha mulia, maha agung. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita perlu belajar untuk menerima segala keadaan dan tidak tawar hati, dan tidak cemas, dan tidak putus asa saat situasi menyulitkan. Kita mau belajar dari Ayub. Firman Tuhan ini berikan kita pelajaran, dan firman Tuhan ini berikan kita jawaban. Maka perlu kita saudara belajar dari firman. Sebab di dalam firman ini semua dicatat secara mendetail tentang kehidupan saudara, tentang kehidupan saya, tentang kesuksesan saudara, tentang kesuksesan saya. Semua dicatat. Asalkan kita setia dan tak rajin belajar dari firman. Jangan kita belajar dari luar, tapi sungguh-sungguh kita belajar dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah sesungguhnya jawaban yang pasti, jawaban yang hakiki, yang sesungguhnya yang dapat memberikan penjelasan, yang memberikan yang itu saudara penyelamatan yang sejahtera dari saudara. Kalau kita belajar dari luar, memang ada itu. Firman Tuhan katakan itu adalah bersifat semu, bersifat sementara dan tidak kekal. Setelah itu nanti ada kekecewaan yang saudara alami, yang kita alami ketika kita belajar dari dunia dan luar daripada firman Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya belajar sungguh-sungguh dari firman Allah yang begitu baik, yang begitu luar biasa, yang begitu luar biasa, yang sanggup menjawab segalanya itu, maka percayalah, Bapak Ibu Saudaraku tidak akan kecewa, tapi Bapak Ibu Saudaraku akan merasakan dan menikmati kebaikan-kebaikan dari jawaban firman Tuhan bagi saudara. Baik itu pribadi, baik itu di tengah-tengah keluarga. Mari belajar dari firman. Ketika saudara ada keluarga, ada masalah, ada persoalan, tanya kepada yang itu firman Allah. Jangan tanya ke Google. Mungkin Google bisa jawab, tapi itu saudaraku tidak sempurna, hanya sedikit. Tapi ketika kita tanya firman Tuhan, maka firman Tuhan menjelaskan dan memberikan jawaban yang pasti, maka itu akan terjadi dan merasakan yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita perlu belajar untuk menerima segala keadaan ini dan tidak tawar hati, tidak cemas, tidak putus asa saat situasi menyulitkan kita. Jangan kita kalah dalam keadaan. Jangan saudara kalah dengan keadaan. Apapun keadaan saudara. Apakah tidak makan, jangan kalah. Haleluya. Apakah tidak minum? Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang
yang ada di gereja Kabupaten Subang tidak akan sampai meminta-minta. Haleluya. Tidak sampai tidak makan. Sebab Tuhan berkata, burung-burung di udara Dia berikan makan. Dia berikan makan. Mereka tidak bekerja. Mereka tidak menuai. Bunga batu tidak meminta. Dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Apalagi saudara, makhluk pilihan yang paling istimewa di mata Tuhan, yang paling terindah di mata Tuhan, saudara dan saya. Asalkan kita tidak berjuang, asalkan kita tidak dijaga. Firman Tuhan katakan, sehelai pun rambut saudara, rambut saya, Tuhan tahu, Tuhan perhatikan, Tuhan berkata. Ada satu putus berkata. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini firman ini mengingatkan saudara dan saya, ketika kita menghadapi persoalan itu, masalah itu, mari kita saudaraku tidak menjadi kawan. Tapi kita mau Tuhan inginkan memiliki semangat dan pengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi kami katakan, jangan kalah dengan keadaan ini. Jangan mau dikendalikan oleh keadaan ini. Tapi Tuhan inginkan bahwa saudara, bahwa saya, bahwa kita sekalian mau mengendalikan keadaan itu, saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Dan itulah Tuhan berikan kita supaya kita bisa mengendalikan keadaan itu, keadaan apapun yang saudara kita. Biarlah saudara dengan Roh Kudus mengendalikan segala keadaan yang ada saudara terima di dalam perjalanan bersama Tuhan di akhir zaman. Haleluya. Dan yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, maka dikatakan jangan mau dikendalikan oleh keadaan, tapi kalahkanlah keadaan itu dengan iman saudara, dengan iman kita, dengan semangat dan pengharapan di dalam. Kalahkan dengan iman oleh Roh Kudus, dengan semangat dan pengharapan kepada Yesus. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan perhatikan, pasti Tuhan pedulikan, bahkan pasti Tuhan berkata. Sebab anak-anak Tuhan pasti dipertanggungjawabkan oleh Tuhan akan hal apa saja pun, akan sandang, akan pangan, dan segala lainnya akan diperhatikan. Bahkan sampai kepada pendidikan anak-anak kita pun sesungguhnya ada diperhatikan. Yang mungkin kadang-kala saudara dan saya sulit menerjemahkan ini, bahkan sulit untuk mengatakan ini. Tapi percayalah, semuanya itu dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan memberikan seorang anak di tengah-tengah keluarga, yakin percaya itu tanggung jawab untuk masa depan mereka. Sebenarnya masa depan dia, anak kita itu bukan bisa kita tentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menjamin. Tanggung jawab kita adalah mengurus semampu kita berikan, yaitu pendidikan rohani. Kita berikan pendidikan yang itu secara sekuler. Memang perlu itu untuk mendukungnya, tapi percayalah, itu semua sudah disediakan Tuhan. Haleluya. Maka keluarga jangan mau khawatir. Dia membayar masih sekolah di dalam. Dia masih sekolah naik anak-anak. Serahkan kepada Tuhan. Dia mampu, dia sanggup. Amin. Jangan kita pakai pikiran kita, akal kita, maka kita tidak akan mampu saudaraku menyelesaikan itu. Sebab itu memang berat. Yang mampu menyelesaikan itu hanya satu pribadi, adalah Yesus. Dan kita dapat itu saudaraku terima hanya melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita, segala kesalahan kita, segala persoalan kita. Maka Tuhan akan jawab bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudara.
Hari ini yang kedua, saudaraku, yang membuat khawatir itu adalah seringkali membuat tawar hati itu, yaitu yang sering mengalami yang sudah masa tua. Orang masa tua itu sering khawatir, sering takut. Sebab kenapa, saudaraku? Orang tua itu fisiknya pun sudah mulai lemah, kekuatannya sudah mulai berkurang, akan bisa tenaganya berkurang, penglihatannya pun akan berkurang, penyakit pun akan silih berganti untuk menghinggapi si antara tubuh. Sehingga Rasul Paulus pernah katakan kepada Korintus, 2 Korintus 4 ayat 16 demikian dikatakan. Sebab itu kami tidak tawar hati. 2 Korintus 4 ayat 16. Bisa kita yang di situ. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia jasmani ini, apalagi kita sudah tua, mulai merosot, penyakit akan semakin banyak. Lutut kita pun tidak semakin goyah, mata kita pun mulai kurang, pendengaran kita pun mulai tidak maksimal, dan semuanya bersih. Dan itu di atas saudara, dan saya merasakan itu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, ya dan amin. Maka saudara tidak boleh ragu akan firman ini. Apa yang dikatakan itu memang benar. Sehingga itu dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi kami pun manusia lahiriah, kami semakin merosot. Sekalipun manusia jasmani kita itu merosot, tapi manusia batinnya atau rohani kita jangan merosot. Haleluya. Maka kita belajar. Kalau saya melihat ketika di sini, maupun kita, Kristiani, sudah 80 lebih, semangatnya, batiniahnya, rohaninya luar biasa untuk tetap datang kepada. Artinya saudaraku, kerenduan yang dalam, yang dari batinnya, yang dari rohani ini, ingin bertemu kepada Sang Penciptanya. Ada pernah kita selalu rindu untuk bertemu dengan Tuhan, Sang Pencipta saudara, Sang Pencipta saya? Atau adakah kita hanya kita pikirkan diri kita? Maka oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, sekalipun badannya kita ini merosot, firman Tuhan katakan, tetapi rohania kita, lahiriah kita ini merosot, tapi manusia badannya kita ini dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa manusia rohania, manusia batinnya kita ini, Tuhan tidak inginkan merosot. Tuhan tidak inginkan menjadi tua terus. Sudah mulai tua langsung dibaharui. Dan artinya saudaraku, rohania batinnya kita ini selalu Tuhan baharui melalui Roh Kudus. Dan ini perlu kita sadari saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan bagaimana ini supaya dibaharui senantiasa saudaraku. Mari kita merindukan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Yesus, dan kita serahkan hidup kita dipimpin Roh Kudus, diarahkan Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus. Dan kalau kita serahkan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, berarti Roh Kuduslah yang mengontrol setiap kehidupan kita.
Roh Kuduslah yang mengontrol setiap pikiran kita. Roh Kuduslah yang mengontrol seantero hidup kita. Di mana dia mau, di mana dia inginkan. Dan kita serahkan Roh Kudus yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita mau katakan, aku serahkan hidupku kepadamu Roh Kudus. Kehendakmu yang jadi dalam setiap kehidupan kita. Kenapa kita walaupun kepada Roh Kudus kita tahu bahwa Roh Kudus adalah salah satu Tritunggal Allah, Trinitas. Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak. Dan Roh Kudus adalah yang diutus oleh Yesus. Ketika Allah memerintahkan kepada Yesus supaya Roh Kudus adalah dicurahkan di dunia. Kita tahu firman Tuhan menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah, pribadi Allah. Artinya kalau Roh Kudus pribadi Allah, dia mampu, dia sanggup melakukan perkara besar bagi setiap kehidupan. Asalkan kita jangan tawar hati. Ibarat orang yang duduk dalam duduk mengaleo dalam keluar kanan. Sering kita bertanya ragu-ragu. Lalu ketika kita mulai ragu, di sanalah iblis setan pembohong itu bohong kata dia, padahal dia bohong. Lalu saudara, kalau kita tahu hati, lalu kita maukan apa yang dikatakan oleh si iblis setan itu. Tapi pada akhirnya kita akan kecewa, kita akan tersesat. Maka oleh karena itu, mari miliki Roh Kudus, sehingga dia memberikan karunia kepada saudara dan kepada saya. Karunia membenarkan banyak-banyak roh yang bisa memberikan kepada saudara dan memastikan, oh bisikan ini adalah bisikan perkataan roh dunia. Mungkin itu bisa melalui orang, mungkin itu bisa melalui media sosial, mungkin itu bisa melalui yang lain-lain. Tapi ketika itu dibisikkan kepada telinga saudara, tanya hati yang dalam melalui Roh Kudus. Kenapa tanya hati yang dalam? Sebab di dalam hati inilah bersemayam Roh Kudus. Dan dia mau membicarakan kepada saudara dengan yang jelas, tidak menjadi abu-abu, tapi yang jelas dia sampaikan. Kalau dia bukan dari roh, dia katakan bukan dari roh. Tapi ketika itu dari roh, dia akan katakan dari roh. Maka saudara yang dikasih Tuhan semakin diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang turun dari surga. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, apalagi kita yang sudah tua-tua, yang sudah 50-an ke atas, terjadi penuaan lahiriah, terjadi pengerosotan lahiriah. Sedangkan saya saja 60, setelah dicek, saya sudah tak penyakit asam urat. Maka berdiri tidak lama, tidak kuat lama. Baru saja, tidak kuat lama atau lama kuat, tidak tahan lama berdiri karena asam urat. Dan itu tidak bisa kita elakkan. Harus kita terima keadaan. Namun firman Tuhan ingatkan tadi, jangan karena itu kita menjadi tawar hati. Itu adalah sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sikap daripada Tuhan harus memiliki semangat. Apakah penyakit asam urat, apakah penyakit lambung, apakah penyakit gula darah, apakah penyakit darah tinggi, dan lain sebagainya. Pasti Tuhan berikan kita hikmah. Kalau kita darah tinggi, tentu sekali ya kita konsumsi obat tinggi. Kalau kita lambung, ya kita konsumsi yaitu obat lambung.
sesuai dengan firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya kita dapat bertahan. Dan itu saudaraku bisa hilang kalau Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan tidak kehendaki, itu tidak akan bisa hilang. Tapi ketika Tuhan menghendaki, itu akan hilang. Sekalipun kita berharap, Tuhan akan menghilangkan. Biarlah itu kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersemangat, jangan tawar hati dalam segala sesuatu. Anak-anak kami yang sedang belajar, jangan tawar hati. Haleluya. Pemuda-pemudi, sekalipun melihat orang tua tidak mampu, serahkan kepada Tuhan. Jangan Tuhan berikan jalan keluar. Bisa saja saudara, asalkan pintar di sekolah, Tuhan akan kirim orang yang berdonasi, yang memberikan, yaitu kepada saudara. Mungkin itu caranya. Bisa saja Tuhan. Artinya jangan kita melihat persoalan kita. Ketika kita melihat persoalan itu, maka saudara akan digambarkan seperti air di lubang laut yang terombang-ambing. Tapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan mampu, Tuhan sanggup lakukan perkara yang besar bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Anak-anak kami di dalam pendidikan, semangat terus, berjuang terus. Jangan saudara harapkan saya menjadi sukses, tapi malas belajar. Jangan. Memang saya baca, minat membaca orang Indonesia sangat sekian persen. Tapi kalau membaca handphone mungkin nomor 1. Kalaupun itu dalam handphone yang dibaca firman Tuhan, okelah, menjadi kekuatan. Tapi yang dibaca berita-berita dunia, masalah-masalah dari dunia, cara-cara dunia. Saudaraku, kalau saya melihat apalagi di Facebook itu, orang kita Batak, entah benar atau tidak, bicaranya tidak bagus, cakapannya cakap yang kotor, ngeri. Jadi anak-anak kami yang tidak tahu bahasa Batak jangan belajar itu. Amin. Tanya kepada orang tua apa Pak yang dikatakan. Ngeri. Ada makian, ada itu. Wah, di mana itu media sosial? Tidak mendidik. Apalagi orang-orang Batak. Kalau saya dengar lihat itu, mama bilang, orang rumah bilang, saya dulu Pak ini, gimana ini orang Batak ini? Anak Batak ini, nama orang berbahasa Batak, orang ini. Saya dikantor Makaburu, Nabagati, Makaburu, silakan, saya kurang tahu. Tapi ada barangkali yang berbeda. Jadi oleh karena itu harus kita pintar. Amin. Supaya apa? Supaya hidup kita dapat dikuasai oleh Tuhan. Dalam setiap perjalanan kita, berjalan di tengah-tengah dunia, memang penuh kesusahan, penuh penderitaan, akan diberikan kepada kita, akan ditawarkan kepada kita. Tapi mari kita pintar dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Itulah alat kita untuk dapat memilter apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, baik itu dari orang, baik itu dari sosial media, yang kita filter melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus. Itu kita filter saudara yang dikasih Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak terjebak pada rayuan gombal daripada mereka-mereka. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan, baik di pendidikan harus semangat, harus berjuang. Apakah itu di dalam pekerjaan, kita semangat. Pekerjaan apapun yang kita miliki, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan,
pekerjaan ini sudah saya miliki. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya percaya pekerjaan sekecil apapun Tuhan akan lipat gandakan. Tuhan akan tolongin apapun pekerjaan saudara. Asalkan itu sesuai dengan firman Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Itu akan menjadi berkat bagi saudara yang menerima pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, mari kita memiliki semangat pelayanan kepada Tuhan. Itu pun sangat diperhitungkan. Apakah menjadi MC, apakah menjadi pemain musik, apakah menjadi pemain tamborin, asalkan itu pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, percayalah, itu tidak akan menjadi sia-sia. Itu akan diperhitungkan oleh Tuhan dan akan dilihat oleh Tuhan, dan berkat melimpah akan Tuhan berikan kepada orang-orang pekerja pelayanan-pelayanan yang dikehendaki Tuhan bagi saudara. Haleluya. Apakah itu dikatakan di rumah tangga dan lain-lain? Semangat. Ibu-ibu harus semangat. Haleluya. Kalau bapak kasihkan cuma 600.000 semangat, undang bagaimana kita serahkan kepada Tuhan dulu. Tuhan, 600 terserah orang mati. Kalau nasi tohope mana terserah Bapak Tuhan. Pasti akan diberkati Tuhan. Ketika ibu berdoa demikian, mingguan depan pasti ditegur bapak itu. Walaupun curang, tapi saya percaya bapak-bapak di gereja kita ini, bapak-bapak yang diurapi Tuhan tidak akan curang. Haleluya. Tapi ibu-ibu memang kalau segitu terimalah dengan sukacita. Sebab ketika sukacita, ibu akan pandai mengolahnya menjadi semua berkat di tengah keluarga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka oleh karena itu, mari kita terus semangat, percayakan Tuhan selalu ada bersama kita. Percayakan Tuhan ada bersama kita yang selalu memberikan pertolongan dan memampukan kita untuk segala sesuatu yang kita alami itu, saudara. Maka kita untuk mengatasi semua itu tetaplah dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Ayat penutup dari kita baca Amsal 23. Amsal 23 ayat 18. Kita akan sama-sama semua membaca ini ayat penutup. Amsal 23 ayat 18. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dalam harapanmu, tidak akan hilang. Harapan masa depan tidak akan hilang. Sebab yang berkatakan ini adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang mengatakan itu, pasti terjadi bagi orang yang mengasihinya, yang setia dan taat kepadanya. Haleluya. Sedemikian firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus untuk memetraikan ini di dalam setiap kehidupan kita, maka hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita semua